Pemirsa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mendalami manuver yang diduga dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam menguji aturan tentang syarat batas usia Capres-Cawapres. Setelah memeriksa 3 hakim konstitusi, MK mengungkap banyaknya masalah, khususnya yang terkait dengan Ketua MK Anwar Usman. Lalu benarkah Anwar Usman yang mengkondisikan ini semua? Mampukah MK membuktikan bahwa ada pelanggaran berat di balik putusan uji materi perkara syarat usia Capres-Cawapres? Sudah bersama kami mantan Hakim Konstitusi Idewa Gede Palguna dan salah satu pelapor dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi Julius Ibrani. Selamat malam Pak Palguna, selamat malam Mas Julius. Selamat malam Fitri. Selamat malam Fitri, terima kasih. Selamat malam Pak Palguna. Ya, selamat malam Julius. Saya akan awali perbincangan dari Mas Julius terlebih dahulu. Mas Julius, Ketua MK Jimli Asyidiki sudah mengklaster apa saja masalah yang mereka temukan dari dugaan pelanggaran etik khusus untuk Anwar Usman. Tapi kemudian di saat bersamaan ia juga membantah. Apa komentar Anda sebagai pelapor? Iya, sejak awal Anwar Usman ketika itu merencanakan pernikahan dengan adik kandung Presiden Jokowi, dia juga sudah menolak satu tuduhan kami yang kami bilang ini ada potensi besar konflik kepentingan. Ini nanti pada saat pemeriksaan pemerintah ya diwakili oleh Presiden pada saat pengujian undang-undang dan segala macam terus-terusan membantah. Makanya dalam kemarin pemeriksaan awal saya sampaikan kepada Ketua MK Prof. Jimli, tujuan kami adalah untuk mengingatkan dan menjaga supaya Mahkamah Konstitusi bersih. Lewat bersihnya Hakim Konstitusi dari konflik kepentingan, dari relasi secara politik, ekonomi, dan yang lain, ya, dari relasi keluarga, supaya tetap independen dan objektif. Kami juga sampaikan dalam kesempatan itu, kami pernah melaporkan hal yang sama, ya, tapi tidak dihiraukan, tidak digubris, dan akhirnya kedua hakim konstitusi yang sempat kami laporkan waktu itu ditangkap oleh KPK. Nah, ini kan merusak marwah, merusak di kedikdayaan ya lembaga negara yang namanya Mahkamah Konstitusi. Jadi saya pikir sudah saatnya lah Anwar Usman mulai berkaca, refleksi diri, melihat bagaimana publik menilai pemeriksaan perkara 90 yang begitu brutal, dan sebaiknya memikirkan bahwa demi negara ini, demi bangsa ini sebaiknya mundur dari jabatan Hakim Konstitusi sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi. Begitu, Fitri. Oke, kita ke Pak Palguna. Pak Palguna, salah satu yang disoal oleh para pelapor dan itu masuk dalam klaster MK adalah mengenai konflik kepentingan. Bagaimana sebetulnya pembuktian soal konflik kepentingan itu, Prof? Nah, terima kasih Fitri. Kalau soal konflik kepentingan ini memang masih debatable ya. Karena begini, yang membuat jadi persoalan itu kan, ya kalau Pak Ketua saya dengarkan tadi argumentasi kan beliau mengatakan, dan saya dalam beberapa hal dapat menyetujui pendapat itu. Memang kan tidak terang bahwa yang mengajukan permohonan itu bukan katakanlah di sini langsung Gibran gitu ya. Bahkan kalau ditelisik sejak awal sesungguhnya yang pertama kali mengajukan permohonan ini kan PSI, ya, Partai Solidaritas Indonesia gitu loh. Jadi oleh karena itu coba dulu hilangkan nama personal yang ada di sana, dan ini adalah pengujian norma. Pengujian norma itu yang mempunyai hak konstitusional untuk memiliki standing untuk menjadi pemohon itu adalah perorangan warga negara Indonesia yang bisa siapa saja sepanjang dia memenuhi syarat, yaitu bahwa dia bisa menjelaskan ada anggapan tentang kerugian hak konstitusionalnya. Jadi oleh karena itu nama Gibran, nama siapapun individu warga negara Indonesia bisa digantikan. Ya, yang menjadi jadi kalau lihat dalam konteks itu secara legal memang masih debatable apakah betul terdapat konflik kepentingan. Nah, satu hal yang sudah jelas adalah bahwa menurut prinsip imparsialitas yang merupakan prinsip kedua dari Sabta Karsa Utama, yaitu Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, jika ada konflik kepentingan itu, memang tidak ada pilihan lain bagi hakim kecuali mengundurkan diri dari ikut memeriksa perkara itu, kecuali jika pengunduran diri itu mengakibatkan tidak korupnya baik persidangan mahkamah maupun pengambilan keputusan. Itu batasannya. Jadi yang menjadi soal sekarang bukan soal harus mundurnya. Kalau soal mundur itu sudah harus menurut kode etik ya, dengan pengecualian tadi. Tapi yang ketika menjadi faktanya perdebatan sekarang saat ini kenyataannya Anwar Usman tidak mundur, Pak, seperti apa?
Jadi itu perdebatan, makanya saya mengeluarkan itu kan perdebatannya soal kalau ada atau tidaknya konflik kepentingan itu. Nah, umpamanya pertanyaannya kan kemudian, misalnya kalau saya yang mengajukan, adakah konflik kepentingan itu? Nah, karena kan di sini hanya memang disebut di dalam anunya, Oke. di dalam permohonan itu oleh pemohon yang kemudian perkaranya ternyata dikabulkan gitu ya. Itu ada nama Gibran yang disebut-sebut di sana kan. Nah, tetapi begini loh, Fitri, kalau Oke. menurut saya ya, terlepas dari ada atau tidak konflik kepentingan itu, ada prinsip lain yang sesungguhnya yang harus dia dipertimbangkan gitu kan. Yaitu yang namanya prinsip independensi kan gitu. Prinsip independensi poin ke-6 itu mengatakan di Sabta Karsa Utama itu bahwa hakim konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mahkamah. Apa yang bisa kita lihat dari prinsip ini? Apa yang bisa kita simak dari prinsip ini? Maksudnya itu adalah manakala sudah terjadi katakanlah persepsi di dalam masyarakat dan persepsi itu sangat mengganggu yang kemudian berpengaruh terhadap kredibilitas Mahkamah Konstitusi, maka sekali lagi dengan menekankan bahwa saya sama sekali tidak ada konflik kepentingan dalam perkara ini. Namun Oke. demi menjaga Baik. prinsip independensi karena perkembangan pendapat sudah sedemikian rupa, maka sebaiknya saya tidak ikut memutus perkara ini. Mungkin Oke. itu yang dimaksud oleh Bang Julius ini dalam persoalan ini ya, salah satunya Oke. barangkali begitu gitu. Baik. Ya, Mungkin tanggapannya sedikit, Mas Julius. ya, saya setuju dengan Pak Palguna yang disampaikan benar adalah demikian. Tapi jangan lupa ada satu pendapat yang masuk ke dalam putusan dari Saldi Isra dan juga dari Prof. Arief Hidayat mengatakan bahwa Anwar Usman menggunakan dalil untuk tidak memeriksa perkara di gelombang pertama dengan alasan konflik kepentingan. Hmm. Nah, itu yang kami gunakan. Jadi Oke. makanya kami bilang dalam laporan kami tidak berasumsi, kami tidak pakai insinuasi, tapi ada pernyataan itu dan pernyataan itu masuk ke dalam putusan bahwa Anwar Usman mengatakan saya tidak mau periksa gelombang pertama ya. Kenapa? Karena konflik kepentingan. Saya menghindari itu. Jadi dia mengundurkan diri, makanya dia tidak terlibat. Nah, itu pertama. Dan di situ ada PSI. Meskipun saat itu PSI belum diketuai oleh Kaisang, tapi dia mengatakan ini konflik kepentingan bagi saya mundur. Nah, tapi Baik. sebaliknya, ketika memeriksa perkara gelombang kedua, dia mengatakan, maaf, saya bukan konflik kepentingan, tapi sakit perut. Ini kan bahaya betul seperti ini. Yang itu yang pertama. Yang kedua adalah saya ingin merujuk kepada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang juga berlaku bagi hakim konstitusi, Fitri. Ya, di sana di dalam pasal 17 ayat 5 mengatakan jika memiliki kepentingan langsung dan atau tidak langsung. Oke. Gitu. Langsung dan atau tidak langsung. Saya pikir ini juga jembatan yang kita kenal sebagai istilah ada potensi konflik kepentingan. Jadi bukan hanya faktual konflik kepentingan yang terjadi, tapi ketika sudah ada potensi, dia harus menghindari. Oke. Dan ini bukan hanya hakim, tapi panitera juga harus demikian. Baik. Itu, Fitri. Oke, baik Mas Julius dan juga Pak Palguna, ada masalah lain juga yang diungkap oleh MK-MK yaitu mengenai klaster ketiadaan MK-MK definitif. Dengan tidak adanya MK-MK definitif, apakah itu upaya untuk mencegah hakim konstitusi agar tidak diusik soal etik? Kita akan bahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan. Pak Palguna, masalah lain yang diungkap oleh MK-MK adalah ketiadaan MK-MK definitif. Nah, beberapa bulan lalu saat Anda memutus perkara perubahan frasa putusan, saat itu salah satu rekomendasinya adalah mendorong MK untuk segera membentuk MK-MK, tapi kemudian itu tidak dilakukan. Dari penilaian Anda, apakah ada motif kesengajaan? Kalau itu saya menghindarlah untuk bercuriga seperti itu ya. Tetapi yang jelas begini, akibatnya dengan tidak terbentuknya MK-MK yang permanen itu adalah ya seperti yang dialami oleh masyarakat sekarang. Ketika dia hendak melaporkan, lalu kemana dia melaporkannya? Kan tidak ada peranatanya, tidak ada peranatanya. Sehingga akhirnya ya mengapa harus menunggu dalam tanda petik ya, menunggu kasus besar seperti ini terjadi baru kemudian lalu dibentuk MK-MK yang ad hoc lagi gitu. Ini sebenarnya
sesuatu yang sudah kami pikirkan. Kami itu maksudnya MK-MK yang saya pimpin ketika kasus yang dulu itu. Itu yang sesuatu yang kami pikirkan. Karena gini, ketika majelis kehormatan yang permanen itu belum ada, lalu pertanyaan pokoknya kan kemudian siapa yang akan kemana kemudian pengaduan masyarakat itu akan dialamatkan manakala masyarakat menduga telah terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Itu kan tidak ada. Nah, ini kemudian pasti akan berpengaruh kepada citra Mahkamah Konstitusi. Itu yang sesungguhnya kami pikirkan pada waktu itu, mengapa kami menyarankan pembentukan MK-MK yang permanen, dan yang itu merupakan perintah undang-undang sebenarnya. Kalau tidak salah pasal 27A ya di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu. Betul. Itu, Oke. Fitri. Baik, Mas Julius, dengan tidak adanya MK-MK definitif, apakah ini upaya untuk mencegah hakim konstitusi agar tidak diusik soal etik? Ya, kami melihatnya demikian. Saya boleh katakan ini sebuah insinuasi yang kuat. Kenapa? Kami punya sejarah berkali-kali melaporkan hakim konstitusi, dan ketika itu masih memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial. Ya, terakhir Komisi Yudisial memeriksa Akil Mukhtar dan juga Patrialis Akbar, dan di situ satu majelis yang sifatnya bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Tapi pasca diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang, maka seharusnya dibentuk MK-MK yang permanen, gitu. Jadi logikanya begitu. Dia menyatakan KY sebagai ruang sarana untuk melaporkan etik tidak dinyatakan tidak berwenang, maka harusnya bentuk MK-MK secara permanen, gitu. Tapi yang terjadi saat itu adalah KY-nya diputus tidak berwenang, lalu kemudian MK-MK juga tidak dibentuk secara permanen. Kita hanya berpangku tangan pada Dewan Etik. Dan Dewan Etik itu sifatnya internal, melapor juga kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya, kalau yang dilaporkan adalah ketuanya bagaimana? Kan begitu. Nah, ini yang kami sebut sebagai situasi ruang hampa yang sengaja diciptakan atau dibentuk untuk kemudian menjadi dalih bahwa hakim konstitusi dia harus bersikap imparsial dan independen, oleh karenanya tidak boleh ada satupun intervensi termasuk dalam hal pengawasan. Nah, saya pikir ini logika yang sesat, gitu. Jadi kita mau menunggu berapa banyak kasus besar seperti ini lagi? Sudah ada kasus Patrialis Akbar, sudah ada kasus Akil Mukhtar, sekarang kasus Anwar Usman. Saya pikir tidak ada satupun alasan untuk tidak mempermanenkan MK-MK supaya tuduhan-tuduhan ini tidak terus-terusan menggerogoti marwah Mahkamah Konstitusi, gitu, Fitri. Oke, baik, kita kembali kepada MK-MK ad hoc yang sekarang. Ketua MK-MK menyebut putusan dari perkara etik ini dipercepat dari semula 24 November menjadi sebelum tanggal 8 November. Menurut Anda, apakah ini masuk akal apabila alasannya menyesuaikan jadwal Pilpres? Ya, kalau menurut saya penting, karena kan perkara ini yang kemudian menjadi dasar keributan bagi publik. Kenapa ini menjadi ribut? Karena ini kaitannya juga dengan hak publik, hak politik untuk memilih, dipilih, gitu. Ketika dasar dari syarat capres-cawapres ini tidak mendapatkan legitimasi publik yang kuat, maka akan berpotensi membawa kericuhan, membawa civil disobedience ke depan, membawa delegitimasi kepada baik capres-cawapres yang terpilih ataupun putusan sengketa hasil Pilpres nanti di MK lagi. Makanya saya katakan dari awal ini harus segera dilakukan clearance, klarifikasi lewat pemeriksaan MK-MK, dan itu harus mengikuti timeline pencapresan atau pencalonan capres-cawapres pengajuannya ke KPU. Kita juga harus tahu sampai saat ini belum ada peraturan KPU yang baru yang berisi tentang putusan perkara nomor 90 ini. Jadi dalam dasar hukum ini masih abu-abu semua, belum final, Fitri. Nah, disinilah yang harus dipertegas, dipercepat. Oke, Anda katakan artinya makin cepat publik makin dapat kepastian seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dipercepat karena tahapan Pilpres, bukankah menimbulkan kesan kepada publik juga bahwa MK-MK terpengaruh situasi politik yang ada di luar? Bukan terpengaruh situasi politik. Kalau menurut saya, kenapa MK-MK, ya kalau memang pakai mempercepat ya salah. MK-MK harus berdampak pada proses pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu kira-kira begitu dampaknya. Jika MK-MK tidak bisa memberikan kepastian, tidak bisa memberikan kejelasan, maka kita bisa katakan nanti proses capres-cawapres, pemilihan hasil sengketa dan putusan sengketanya akan membawa ketidakpastian dan berujung pada kericuhan
horizontal, dan ini yang kami hindari. Makanya kami katakan lebih cepat lebih baik, dalam arti bisa memberikan kepastian untuk menjadi dasar pemilihan presiden yang kuat dan final nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini pendidikan bagi publik, bahwa segala sesuatu yang tidak benar, yang brutal di mata publik dan janggal harus segera dibersihkan, harus segera di clearance. Agar apa? Agar publik percaya pada instansi, agar publik percaya pada proses, agar publik percaya pada demokrasi, agar publik ikut dalam proses demokrasi. Itu yang kami dorong dari awal. Itu. Oke, Pak Palguna, tanggapannya? Ya, kalau saya begini, ini sekadar ya, mungkin apa namanya, mau disebut melunakkan juga boleh. Mungkin dulu gini ya, waktu kami di pemeriksaan, waktu MK-MK yang sebelumnya itu, memang ada wacana kan waktu itu. Satu, yaitu bahwa masa sih ada hakim aktif yang masuk di dalam anggota majelis kehormatan gitu kan, dan masa sih cuma 3 gitu kan. Nah, mungkin itu salah satu alasan menunda. Nah, kemudian terdengar kabar bahwa konon akan ada lagi perubahan tentang Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kan, perubahan yang keempat jadinya kan. Entah apa lagi yang mau diubah, saya nggak ngerti juga itu. Tapi barangkali itu kemudian menunggu usulan, karena pada waktu itu, kalau salah dari Prof. Jimli juga ada usulan, paling nggak 5 lah anggota ininya, anggota MK-MK-nya itu. Tetapi ya, saya ingin kembali menyatakan bahwa kalau menunggu keadaan ideal itu yang datangnya entah kapan, kan itu tidak bagus. Itulah sebabnya kami pada waktu itu membuat rekomendasi supaya segera membentuk MK-MK yang permanen, walaupun mungkin itu apa namanya tidak terlalu ideal gitu ya. Nah, akhirnya kan kemudian terbukti ya sekarang dengan tidak adanya MK-MK yang permanen itu, kita membentuk lagi MK-MK yang sifatnya ad hoc, dan kemudian akhirnya berkejaranlah lagi dengan waktu kan. Nah, padahal waktu kami dulu itu satu kasus dulu. Satu kasus dulu itu karena saya kalau saya pengalaman kami dulu di MK-MK itu adalah ketika kita mendengar keterangan dari seseorang itu nanti akan snowballing karena dia akan menunjukkan oh ini emang mengatakan begini, kan kita harus kejar itu. Nah, kesempatan ini kan jadi hilang gitu loh. Jadi hilang karena saya juga bisa memahami, bukan berarti menyetujui, tapi memahami apa yang dimaksud oleh Julius dan kemudian Prof. Jimli, yaitu bahwa putusan sebaik apapun putusan, kalau dia tidak tepat atau dia terlambat diucapkan, itu menjadi tidak berguna kan. Nah itu salah satu juga yang menjadi prinsip yang harus dipegang teguh oleh seorang hakim. Walaupun di sini hakim etik dalam tanda petik ya, hakim itu dalam tanda petik ya, prinsip itu tetap juga harus dipegang. Nah, artinya dia harus memberikan kemanfaatan. Nah, persoalan apakah itu kemudian ya apakah kemudian cukup diterima atau tidak itu soal yang lain. Tapi dia harus memberikan kemanfaatan gitu. Oke, baik Pak Palguna, Anda kan kemudian pernah menjadi ketua MK-MK. Dari masalah-masalah kemarin yang kemudian sudah diklaster oleh Prof. Jimli, kalau memang itu kemudian semua dugaan itu terbukti, apa sanksi harus diberikan kepada terlapor? Apakah sanksi berat seperti misalnya pemberhentian dengan tidak hormat atau seperti apa? Nah, kalau soal itu lagi-lagi saya harus deposit maaf di awal karena gini, kalau soal sanksinya kan sudah pasti. Jadi yang terberat itu adalah memang pemberhentian tidak dengan hormat. Kemudian yang kedua tergolong sanksi sedang dan sebenarnya agak berat juga, yaitu teguran tertulis. Dan yang terakhir adalah teguran ringan, kan gitu. Teguran lisan yang sifatnya lisan. Tuh. Nah, kalau soal sanksi itu memang cuma sampai 3. Ini juga perlu menjadi perhatian ya. Mungkin nanti dalam perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mungkin ini juga diperhatikan, dan kami juga membahas itu dulu. Apakah cukup dengan 3 itu? Karena agak terlalu melompat itu. Nah sekarang kalau persoalannya mana yang terbukti nih? Kalau terbukti pelanggaran berat, ya kan sanksinya berat. Tapi kalau yang terbukti misalnya dianggap pelanggaran sedang, ya sanksinya masih sedang juga, kan paralel itu kan. Saya tidak tahu nanti apa yang akan terjadi terus terang, karena ya itu akan sangat tergantung kepada fakta-fakta dan bukti yang ditemukan selama proses pemeriksaan, yang kemudian hal itu lalu membuat majelis kehormatan menjadi yakin bahwa telah terjadi pelanggaran yang sifatnya ringan, sedang, atau berat. Jadi itu nggak bisa saya katakan di awal, Fitri. Dan saya juga tidak boleh bercuriga di awal. Oh, harusnya begini, enggak. Tetapi kalau itu memang terjadi, yang saya mau katakan adalah sanksi terberatnya memang pemberhentian tidak dengan hormat, dan itu bukan saya yang mengatakan, tapi itu undang-undang yang mengatakan begitu kan gitu.
Oke, baik, kita tunggu saja bagaimana kemudian keputusan yang akan diambil oleh MK mengenai kasus ini. Terima kasih Pak Palguna dan juga Mas Julius telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.